silakan duduk. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Ibu. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Grace. Oh ya, perkenalkan saya Kila, ahli gizi di sini yang siap membantu Ibu. Gimana tadi Ibu perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar sampai di sini. Oh ya, Ibu rumahnya di mana? Saya tinggalnya di Jemur Andayani. Oh, dekat sekolah Petra itu ya, Ibu? Ya, betul. Iya. Oke, kalau saya boleh tahu keluhannya Ibu datang ke sini sebelumnya untuk apa? Saya mau konsultasi atas saran dari dokter karena tensi saya tinggi. Disarankan untuk konsultasi untuk asupan hari-hari karena tensinya tinggi. Sekitar 160, bawahnya 100. Oh iya. Kalau boleh tahu biasanya Ibu ini ada konsumsi obat? Ada dari dokter. Oh, ada. ya. Untuk menurunkan tensi, untuk kolesterol, juga untuk jantung. Itu dikonsumsi secara rutin? Ya, bisa rutin. Oke, ya baik Ibu Grace, kita bantu cari solusi yang tepat untuk Ibu ya terkait masalah hipertensi. Nanti kita diskusi aja santai, ya udah yang terkini gimana-gimana. Jadi nanti Ibu mungkin bisa ceritakan seperti apa. Nanti Ibu bisa pilih mau perubahannya yang seperti apa gitu. Mungkin sekitar 15 menit gitu Ibu siap? Insya Allah siap. Terima kasih. Ibu, sebelum kita lanjut, ini saya izin menyampaikan kalau misalnya nanti apapun itu yang saya tanyakan, nggak apa-apa Ibu ceritakan saja seperti apa. Misalnya pola makannya atau olahraganya, nanti jangan ada yang misalkan tidak ada yang terlewatkan ya Ibu ya, karena biar saya bisa tahu, oh ini solusinya yang baik seperti apa gitu. Lalu sebelumnya ini saya coba tanyakan terlebih dahulu ya Ibu, misal ini pola makan pertama. Saya mau tanya, untuk pola makan Ibu biasanya seperti apa dari bangun tidur di pagi hari sampai sebelum tidur malam hari? Mungkin boleh diceritakan Ibu? Kalau bangun pagi, saya biasa juga minum. Setelah itu saya makan. Makanan saya nasi goreng, pokoknya yang bergoreng-gorengan. Setelah itu saya aktivitas. Misalnya di siang hari, makannya apa Ibu? Siang hari ya makanan berat seperti sayur lodeh, sayur asam, kadang yang lebih ringan. Tapi seringnya sayur lodeh yang bersantan. Oh iya, iya itu Ibu, memang kalau makan sayur asam biasanya didampingin sambal penyetan gitu ya Bu ya? Ya, betul. Ya, lalu untuk sore biasanya konsumsi apa? Mungkin barangkali Ibu di sela-sela jam makan ada cemil yang dimakan? Ya, saya suka cemilan yang gurih-gurih, yang gurih dan tapi tidak manis. Ya, hanya itu gurih. Mungkin ada tambahan kadang-kadang makan nasi untuk makan malamnya. Kalau boleh tahu gurih-gurih cemilannya ini seperti apa? Mungkin contohnya barangkali keripik atau apa? Ya, seperti keripik, singkong goreng yang ada asin-asinnya gitu. Oke. Ya gitu, hari-harinya seperti itu. Iya. Lalu untuk di malam hari? Malam hari ya kadang nyemil. Cemil. Ya, cemilannya ya yang gurih. Ada mungkin makan berat di malam hari? Makan berat, ya kadang makan berat seperti masih makan nasi, makan tawon. Oh iya. Ibu suka masak sendiri atau beli di luar? Saya masak sendiri, tapi kadang juga beli di luar, tergantung kebutuhan. Biasanya kalau masak sendiri pakai berapa banyak garam Ibu? Atau itu dia. mungkin ini Ibu ada tambahan penyedap itu atau pakai kecap? Ya, pakai penyedap, pakai garam, pakai kadang-kadang juga pakai kecap, tergantung masakannya apa yang dimasak dengan kecap. Kalau dari garam sendiri biasanya pakainya berapa banyak Ibu? Ya mungkin kurang lebih 1 sendok. Lalu untuk buah sayurnya bagaimana Ibu? Kalau tadi kan sayur sudah dari lodeh ya, kadang juga konsumsi sayur asam. Kalau buah gimana Ibu? Buah jarang ya. Kadang aja kalau susah BAB baru saya makan buah seperti pepaya, seperti itu. Gimana aktivitasnya sehari-hari seperti apa? Lalu olahraganya gimana Ibu? Aktivitas jarang ya, seperti olahraga, jalan kaki. Ya selesai aktivitas ya rebahan, duduk sambil main HP. Biasanya paling ini ya, mungkin beresin rumah gitu ya? Ya, beres-beres rumah, bersih-bersih. Oke. Kalau saya boleh tahu tinggi badan Ibu berapa? Saya tingginya 151. Untuk berat Berat badannya? badannya 60. Oh ya. Baik, kalau dari perbandingan berat badan dengan tinggi badan ini, Ibu ini cukup tergolong kelebihan berat badan dan ini pengaruh ya Ibu ke hipertensi yang Ibu alami. Baik Ibu, dari yang Ibu ceritakan tadi, ini saya coba bantu berikan mungkin sedikit gambaran gimana kok bisa dari makanan yang Ibu tadi konsumsi bikin hipertensi ya Ibu. Jadi garam itu punya sifat mengikat air. Jadi ibaratnya kita ibaratkan selang air di rumah. Jadi ketika selang air itu diisi oleh air yang berlebih banyak
air itu, maka selangnya kan lama-lama tekanannya makin tinggi ya. Tekanan yang tinggi ini bikin selangnya jadi tegang. Nah, ketika selangnya itu tadi tegang, nanti kalau misalnya dia lama-kelamaan tidak bisa menampung, lama-lama pecah. Ketika pembuluh darah itu, selang tadi itu pecah, kalau di kepala itu namanya stroke ibu. Nah, kalau tadi kenapa saya tanyakan apakah ibu ada konsumsi buah sayur? Karena dari yang konsumsi ibu yang tadi disebutkan seperti sambal, lalu juga ada rawon, dan beberapa makanan lain yang cenderung tinggi natrium, itu harus diimbangi dengan kalium. Jadi kalium itu sifatnya lawannya natrium tadi ibu. Kalau kalium ini kita ibaratkan sebagai katup. Jadi misalnya konsumsi natrium ibu tinggi nih. Ketika konsumsi garamnya tinggi, itu tadi dibantu oleh kalium ini akan membuang garam lewat urin. Tapi ketika ibu tidak konsumsi buah sayur yang tinggi kalium terutama, dia akan tetap ada di dalam darah. Itulah sebabnya tekanan darah ibu selalu tinggi. Begitu ya Mbak ya. Jadi saya karena asupannya kurang kalium. Iya betul ibu. Untuk kekurangan kalium itu saya harus konsumsi apa? Nah, kalau tadi ibu sudah paham ya yang apa saya jelaskan bagaimana kok bisa dari konsumsi bikin hipertensi. Nah, setelah ini kita bantu cari solusinya ya ibu. Baik Mbak. Oke, baik Ibu Grace, sekarang kita coba cari solusinya ya ibu. Jadi kebetulan karena ibu yang masak di rumah, kita bisa mulai dari dapur dan meja makan dulu ibu. Misalnya ibu kan tadi bilang, oh kalau misalnya garam ini saya suka banget Mbak. Jadi mungkin sekali buat 1 kali waktu makan bisa 1 sendok teh sendiri gitu. Nah, ibu mungkin bisa dikurangi ibu dari garamnya ini, konsumsi tehnya nanti ketika masak dikurangi bertahap aja nggak apa-apa. Misalnya ibu takut rasanya hambar, nanti kalau hambar bagaimana Mbak? Nah, jadi biasanya 1 sendok teh, nanti mungkin dikurangi perlahan ya. 1 minggu pertama 3/4, lalu 2 minggu kemudian dibikin setengahnya gitu ibu. Lalu untuk minum seperti teh itu bagaimana? Oh ya, kalau untuk teh itu kebetulan ibu tehnya pakai gula juga atau gimana? Iya pakai. Banyak atau? Biasa lah. Oh iya, teh manis pada umumnya ya. Betul. Baik, untuk teh manis kebetulan gula itu juga membantu meningkatkan tekanan darah ibu. Jadi kalau bisa mungkin ibu barangkali suka teh manis ya tadi, bisa dikurangi perlahan-lahan gulanya sama seperti garam tadi. Atau kalau bisa juga jenis tehnya bisa diganti, barangkali ibu lebih suka teh hijau, itu lebih sehat ibu. Lalu untuk konsumsi tadi ibu pakai penyedap ya? Ya pakai penyedap. Itu kalau dikurangi nggak apa-apa ibu, mungkin ibu bisa diganti. Jadi kebetulan ada bahan-bahan makanan yang bisa menggantikan rasa gurihnya dari penyedap. Misalnya bawang putih, barangkali ibu suka. Saya suka bawang putih. Oh iya, bawang putih, lalu ada daun salam, serai, itu bisa dipakai ibu. Dan kebetulan bawang putih ini bisa membantu juga untuk menurunkan tekanan darah gitu. Lalu untuk buah dan sayur tadi ibu sebutkan suka pepaya ya? Ya. Oke, jadi kebetulan tuh ada beberapa buah di sekitar kita yang tinggi kalium, salah satunya pepaya. Misal ibu bisa konsumsi di pagi hari, misal ibu suka pisang, pagi hari konsumsi pisang, nanti sorenya konsumsi pepaya di selingan, di snack di antara jam makan utama gitu ibu. Lalu tadi aktivitas fisik ya ibu, itu biasanya tadi disebutkan ya bersih-bersih rumah. Ya. Mungkin ke pasar juga? Ya ke pasar, jalan kaki, tapi nggak jauh. Oh ya, dekat saja. Jadi untuk aktivitas fisiknya mungkin bisa pelan-pelan dilakukan 30 menit sehari. Barangkali ibu sekalian ke pasar gitu, jalan-jalan muter dikit nggak apa-apa. Jadi diusahakan badannya gerak ya ibu ya. Untuk buah yang lain selain mungkin bisa konsumsi melon kalau ibu suka. Melon manis. Iya, lalu untuk yang terkait kelebihan berat badan tadi, ibu bisa kurangi nasi, tapi jangan dihilangkan, dikurangi aja, bisa dikurangin. Ibu suka makan nasi yang banyak, nah nanti nasinya dibikin 3/4, pelan-pelan 1,5. Nanti perbanyak konsumsi sayur buahnya, proteinnya hewani, nabati. Kalau tadi ibu bilang juga suka nyambel ya ibu ya, biasanya kan pendampingnya ayam goreng, tempe goreng, itu juga bisa dikurangi. Misal tempenya dikukus atau ayam digoreng juga nggak apa-apa, jadi bertahap, tidak langsung ekstrim gitu. Baik ibu, tadi kan saya sudah ceritakan rekomendasi saya dan saya jelaskan kenapa tekanan darah ibu bisa meningkat gitu. Nah kalau dari yang saya jelaskan, dari yang saya rekomendasikan ada beberapa saran tadi. Kira-kira yang menurut ibu paling mudah dilakukan untuk waktu dekat ini yang mana ibu kira-kira? Sebetulnya nggak harus langsung semua sekaligus, satu persatu juga nggak apa-apa kok. Mungkin buat saya yang utama mengurangi garam. Itu terus untuk mengurangi garamnya ini seperti apa ibu? Untuk supaya tekanan darah tidak semakin naik. Misal mungkin tadi kan biasanya ibu 1 sendok teh untuk kurangi dosisnya. Nah untuk dikuranginya berapa banyak, dari 1 menjadi berapa gitu ibu? Ya paling tidak harus dicoba untuk rasa asinnya cukup seberapa, bukan mengurangi dosis dari 1 sendok mungkin jadi 1/4 atau berapa, tapi sesuai apa yang kita kebutuhan tubuh, apa yang kita inginkan rasanya seperti apa, tidak terlalu asin. Oke, jadi memang mencoba diganti ke bahan-bahan alami ya ibu ya. Tadi ibu juga bilang suka dengan bawang putih, jadi bisa diganti dengan
baik. Lalu selanjutnya ada lagi atau hanya itu saja? Mungkin untuk buah, Mm-mm. buah apa cukup banyak dengan buah pepaya atau bisa ditambah dengan buah alpukat. Boleh, Boleh. Ibu, boleh. Selain pisang Iya, pisang juga untuk boleh. menambah kalium, Iya. ya saya rasa itu Oke. ya, yang paling utama dulu. Jadi untuk buahnya mau coba ditambah, dikonsumsi lebih sering lagi ya Ibu. Iya. Oke. Untuk aktivitas fisik bagaimana Ibu? Ya ini aktivitas fisik ini yang kadang-kadang nggak sempat ya, Mm. ya termasuk ada malesnya juga. Ya, nggak apa-apa. Jadi nggak tahu apa sarannya sebaiknya untuk aktivitas fisik olahraga mungkin itu. Oke. Kalau dari asupan yang sudah ada, sudah tahu caranya. Oke, baik. Coba saya gambarkan ulang tadi, ya simpulkan ulang. Jadi untuk perubahannya, Ibu dalam waktu dekat mengusahakan mulai dari garamnya pengurangan diganti dengan bahan-bahan alami, misalnya bawang putih tadi. Lalu untuk konsumsi buahnya diperbanyak, namun pada aktivitas fisiknya masih belum bisa dilakukan perubahan ya Ibu, masih terlalu berat untuk Ya, belum biasa. Oke, baik. Ya saya rasa cukup itu Iya. sarannya untuk terutama untuk menurunkan tensi Oke. dan menurunkan berat badan. Baik. Untuk itu berarti kita lakukan evaluasi di 2 minggu atau 2 sampai 4 minggu lagi ya Ibu. Kita bantu cek tekanan darahnya, kita bantu cek pola makannya apakah sudah benar gitu ya Ibu ya. Nah sebelumnya kita tutup, apakah boleh diceritakan kembali tadi kita rekomendasinya seperti apa Ibu? Rekomendasinya ya mengurangi asupan garam, buahnya ditambah, aktivitasnya juga ditambah, mungkin juga ditambah ini ya untuk tidurnya. Iya, Ya, tidurnya. aktivitas tidur juga harus diatur. Baik. Tapi yang paling penting garam. Sebelumnya ini kan kebetulan Ibu masak di rumah untuk orang rumah, untuk mengurangi garam ini kira-kira ada kesulitan atau ada hambatan Ibu untuk ke keluarga atau orang di rumah? Mungkin untuk awal-awal ya, tapi kalau kita sudah membiasakan, saya rasa bisa juga. Oke, baik. Jadi untuk mungkin dari orang rumahnya bisa dibantu ceritakan kembali yang tadi saya sampaikan terkait selang air, agar perubahan ini tidak hanya sekadar perubahan, tapi mereka memiliki tujuannya. Oh, penyebabnya ini, jadi saya harus memberikan solusinya seperti ini untuk investasi kesehatan jangka panjang. Gitu ya Ibu ya? Ya. Saya rasa cukup. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup. Nanti kita bertemu di pertemuan Iya. berikutnya. Oke, terima kasih Ibu.